Renungan The Message 3 Juni 2024 dengan tema titik puncak. Kesucian hidup itu harus dibangun sedini mungkin. Atau boleh saya katakan begini, saudaraku. Kesucian hidup itu harus dibangun sejak muda. Kalau ada anak-anak muda yang mendengarkan renungan ini, bukan suatu kebetulan. Benar, rajutan cintamu untuk mengisi hari hidupmu dengan kekudusan dan kesucian hidup, itu akan menggetarkan hati Tuhan. Kalaupun pendengar renungan ini pagi hari ini, kalian sudah cukup berumur dan seringkali masih gagal, jangan rendah hati. Anda masih bisa kok tetap diperbaiki, saudaraku. Di-reset ulang ya, diperbaiki, diformat kembali. Terhadap orang yang berlaku suci, saudaraku dengar baik-baik. Allah berlaku suci. Suci menurut standarnya Allah. Kalau kita mengasihi Tuhan, Tuhan juga mengasihi kita. Kalau hari-hari ini di kalangan orang Kristen, kalimat itu bisa dianggap berbahaya atau melanggar kebenaran. Pada waktu kita berdosa, Tuhan sudah mati bagi kita, mengasihi kita. Apalagi sekarang. Memang ada ayat firman itu. Kalimat apalagi sekarang, yaitu sekarang. Kalau kita hidup di dalam kebenarannya. Ya betul, kalau kita hidup di dalam kebenarannya. Kita harus membaca seluruh konteksnya, jangan hanya satu ayat, saudaraku. Contoh begini, kalau anak kita umur 2 tahun, belum mengasihi kita, tetapi kita tetap mengasihi dia, betul kan saudaraku? Anak kita umur 4-5 tahun kadang-kadang juga belum bisa mengasihi kita, tetapi tetap kita mengasihi mereka. Anak remaja bukan main nakalnya. Lihat para orang tua yang kewalahan menghadapi anak-anak remajanya, tapi mereka tetap mengasihi. Meskipun kadang anak-anak remaja ini tertangkap kasus ini dan itu, narkoba, kadang masuk kantor polisi, orang tuanya tetap bisa rela membayar polisi supaya bisa perkaranya diubah. Tapi tentu tidak semua polisi bisa berbuat begitu, tetapi bisa berbuat begitu. Di ujung dunia manapun selalu ada orang tua yang membela anaknya. Orang tua biasanya begitu, saudaraku. Meskipun anaknya nakal, tetapi masih saja dia sayang. Tetapi kalau anaknya sudah usia 41 tahun, masih pakai narkoba, masih belum memiliki kesadaran, apakah orang tua akan berkata seperti itu? Demikian, tidak kan? Sebaliknya mereka akan memberikan konsekuensi atas tindakan sang anak itu. Jadi jangan kita berkata walaupun kita tidak mengasihi Allah, Allah mengasihi kita. Tak boleh ngomong begitu, saudaraku. Hati-hati. Kita harus mengerti kebenaran dengan utuh dan lengkap. Ada juga orang tua yang ketika anaknya terkena narkoba sebagai pengguna masuk penjara, mereka membiarkan dengan harapan sang anak belajar menderita, sehingga tidak mengulangi perbuatannya. Tetapi jika setelah ditolong dan berhasil keluar dari penjara, masih melakukan lagi, maka orang tua bisa bertindak lebih tegas, saudaraku. Misalnya sang anak tidak diakui lagi sebagai anak mereka, bisa jadi itu. Maka mendidik anak itu bukan mulai sejak remaja, melainkan sejak sekolah minggu. Makin tua umur kita, saudaraku, cinta kita kepada Tuhan juga harus semakin di titik puncak, seimbang dengan kedewasaan rohani kita. Betul, harus sampai di titik puncak seharusnya. Memang dulu waktu masih remaja, cinta kita kepada Tuhan yang porsinya demikian itu aman. Tetapi tidak akan aman setelah umur kita berjalan, tambah terus. Waktu kita remaja porsi kecil masih cukup. Tetapi setelah umur 50 tahun, misalnya porsi hanya 1 cup, tidak cukup. Harus ada beberapa cup yang memang harus kita cukupkan untuk kita memiliki Tuhan.
Sering dengan kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita, mestinya seiring dengan usia rohani kita mencapai titik puncak, yaitu titik kecintaan kita kepada Tuhan. Kalau sudah menjelang senja, maka kita harus sudah menanggalkan semua yang mengikat hati kita, saudaraku. Karena tidak ada cara lain untuk menghadirkan hadirat Allah, kuasa Allah, kecuali dengan kekudusan dan kesucian hidup. Dalam 2 Korintus 11 dikatakan, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci. Kita harus jadi perawan suci. Kalau ada orang berkata Tuhan mengasihi kita walaupun kita tidak mengasihi dia, nanti dulu saudaraku, itu waktu umur rohani kita berapa? Di ayat lain dikatakan walau kita tidak setia, dia tetap setia. Betul kan? Kita sering mendengar itu kan. Berapa kali kita memberontak dan melakukan tindakan tidak setia, itu harus ditanyakan dulu dalam hati kita. Bahkan ada yang berkata keselamatan karena anugerah. Apapun sampai ujungnya, kalau memang ditetapkan selamat, tetap selamat. Itu pemahaman yang salah, saudaraku. Engkau dan saya, dengar baik-baik, harus jadi perawan suci. Perawan di sini bukan berarti tidak pernah melakukan hubungan seks. Bukan dalam pengertian umum, melainkan kita tidak terikat dengan segala percintaan dunia. Kalau kita tidak menjadi perawan suci, maka kita tidak akan menjadi mempelai di kekekalan. Paulus berkata, tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaanmu yang sejati kepada Kristus. Siapa yang disesatkan? Manusia, saudaraku, orang Kristen. Siapa yang menyesatkan? Iblis. Bukan Tuhan yang menyesatkan. Engkau ditentukan selamat bagaimanapun sampai akhirnya engkau selamat. Engkau tidak bisa menolak anugerah itu. Dia tidak ditentukan selamat sampai kapanpun dia tidak selamat. Tidak mampu, tidak ditentukan menerima keselamatan. Sebagian besar orang Kristen pendiriannya begitu. Dulu kita pun berpikir begitu, sekali selamat tetap selamat. Selamat itu apa? Selamat adalah proses dikembalikan manusia ke rancangan Allah semula. Allah aktif, manusia juga harus aktif merespon. Kalau kita tidak merespon, berarti kita menolak, saudaraku. Berarti kita tidak percaya. Kalau ada orang Kristen yang masih punya pandangan itu, kita tidak bisa memaksa mereka. Kita tetap menganggap mereka saudara, tidak masalah. Kita boleh beda cara pandang teologi, beda doktrin, tetapi kita masih saudara dalam Tuhan. Bukan berarti orang yang doktrinnya demikian masuk neraka. Hanya saja doktrin seseorang menentukan tingkat kesucian, tingkat kedewasaannya bertuhan, tingkat kesalehannya. Bagaimana perjuangannya menggarap hidupnya itu juga dipengaruhi oleh doktrin yang dia pahami. Cara pandang, saudaraku. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kau dan saya hari ini agendanya satu. Ketika engkau sudah mengerti bahwa kita sudah menerima keselamatan anugerah yang diberikan oleh Tuhan, oleh Allah Bapa melalui Putra Tunggalnya, dan Putra Tunggalnya memberikan hidup bagi kita melalui karya salib, maka engkau dan saya saatnya menanggapi keaktifan Allah itu dengan kita merespon aktif, dengan kita hidup mematikan manusia lama kita, mengaktifkan manusia baru kita. Kita berjuang sampai kepada titik puncak. Kita menjaga kekudusan diri kita sebagai perawan suci yang akan dipertunangkan kepada mempelai Kristus itu sendiri. Itu perjuangan kita. Titik puncak itulah yang ditunggu oleh Tuhan. Bukan sibuknya engkau beragama, bersibuknya engkau berapologet, sibuknya engkau menafsir ini dan itu, berdebat ini dan itu tentang kebenaran yang kau pahami yang berbeda dengan orang lain. Tetapi adalah langkah yang paling penting hari ini adalah bagaimana engkau action di dalam hidupmu, menampilkan Kristus dalam sepanjang hari hidupmu untuk menunjukkan bahwa
Kristus memang hidup di dalam hidupmu, sehingga banyak jiwa yang memandang dirimu dan dia tertarik dengan hidupmu. Sampai mereka bisa berkata, siapa yang ada pada diri orang ini? Maka orang itu akan mengenali engkau dan mereka melihat bahwa ada Kristus di dalam hidupmu. Itulah yang mengubahkan orang. Tetapi semua itu dimulai dari kekudusan hidup, saudaraku. Renungkan ini. Selamat pagi. Tuhan memberkati.